Rupanya tema kita ini diambil dari ayat yang terakhir kita baca. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purba kala. Kalau kita baca bagian ini, sebelum bangsa Israel seringkali mengalami pemberontakan, mengalami perlawanan terhadap Allah. Mereka dulunya adalah penyembah-penyembah Tuhan yang baik. Seperti dulu kala kamu menyenangkan Tuhan. Kenapa manusia bisa berubah? Kalau dalam terang firman ini, kenapa Israel tidak seperti dulu, seperti purbakala dulu? Tentu ada banyak alasan. Sebagaimana manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka menginginkan sesuatu yang pikirnya bisa menyenangkan dirinya, membahagiakan dirinya, memberikan kepuasan. Bangsa Israel jatuh bangun bisa saja terpengaruh oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka, bangsa-bangsa di sekitarnya itu memiliki raja, memiliki sistem dalam beribadah sendiri. Mereka menyembah yang disebut Tuhan, Tuhan mereka. Dan mereka melihat ternyata ada banyak hal yang membuat mereka bisa bersuka cita. Nah, disitulah kemudian bangsa Israel mulai tergoda, melirik keadaan di sekitarnya. Sama, kita juga bisa tergoda. Kita juga bisa menginginkan sesuatu yang rasanya membuat kita senang, membuat kita bahagia. Tapi nyatanya itu justru membawa kita kepada kehancuran. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan nyata seringkali dosa itu, pelanggaran itu terjadi berulang-ulang kali. Bahwa kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita praktikkan dalam hidup sehari-hari melukai hati Tuhan, mencederai hubungan dengan sesama. Tapi rasanya berulang-ulang. Itu yang sering kali terjadi. Nah, dalam Maliaki ini diingatkan untuk bangsa Israel. Supaya mereka mempersiapkan diri dengan baik. Untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yang datang sebagai digambarkan sebagai seorang tukang besi, tukang logam yang memurnikan logam itu dengan api. Dan sama seperti seorang binatu, binatu itu tukang pencuci. Dengan sabunnya akan menggilas, membersihkan pakaian yang kotor. Bagaikan emas dan perak, orang itu harus dimurnikan betul-betul hatinya. Berapa panas sih kalau logam itu dimurnikan? Berapa titik lebur emas? Kalau kita lihat, kita cari tahu, 1064 derajat Celcius panasnya untuk memurnikan emas itu. Ibu-ibu bayangkan kalau kita masak air mendidih sampai ngegolak-golak itu baru 100 derajat. Kalau 1064 derajat itu artinya 10 kali
lipat lebih. Dipanaskan agar muncul logam yang mulia itu, kinclongnya itu. Nah, Maleakhi bertanya, siapa yang dapat tahan dalam ujian yang seperti itu? Kita diperhadapkan kepada kemurnian hati kita. Kalau ditinjau dengan tema kita, betulkah apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan? Dia akan melihat kedalaman hati kita. Apa yang kita praktekkan itu betul-betul untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Dia, atau justru kita sedang mencari hormat untuk diri sendiri. Nah, ini yang terjadi, ya. Ujian itu. Kenapa sih sedemikian keras peringatan Maleakhi ini kepada umat Israel? Oleh karena mereka juga telah berulang kali melakukan pelanggaran dan dosa yang sama. Kalau kita lihat sejarahnya, ini Maleakhi ditulis sekitar tahun 430-an sebelum Yesus lahir. 400 tahunan lebih. Padahal sebelumnya sudah terjadi, tahun 586 itu, kurang lebih 180 tahunan, mereka telah mengalami, mungkin bisa dikatakan pemurnian itu, dibuang ke Babel karena dosa dan pelanggaran mereka. Mereka telah dilakukan atau telah mengalami masa-masa yang sulit. 70 tahun mereka dibuang ke Babel. Mereka mengalami penindasan, mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Tapi ketika mereka sudah kembali membangun lagi Yerusalem, membangun bait Allah kembali. Disitulah Ezra, Nehemia memimpin bangsa itu untuk kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan dibacakan oleh Ezra di depan umat itu. Sekitar 50.000 umat itu. Mereka terdiam. Mereka menangis. Dari pagi sampai siang hari. Mereka mendengarkan Taurat firman Tuhan itu dibacakan. Mereka kembali untuk membangun kehidupan yang baik. Untuk beribadah kepada Allah. Nah, mulailah saat itu mereka hidup baik. Tuhan membuktikan janjinya. Mereka hidup dalam kenyamanan. Sedikit ada kemakmuran. Namun terjadi beberapa puluh tahun kemudian, mereka kembali kepada hal-hal yang tidak benar. Melakukan praktek-praktek yang tidak dikehendaki, yang tidak disukai oleh Tuhan. Maka disitulah Maleakhi sesuai namanya, ya. Maleakhi adalah utusanku, malaikat utusan Tuhan ini. Memberikan kabar, memberikan peringatan supaya mereka siap sedia. Waktunya akan segera tiba. Bahwa hakim itu akan datang. Akan memurnikan, membersihkan mereka. Nah, disinilah kemudian kita bisa melihat apa sih yang terjadi dalam kehidupan di zaman Maleakhi ini. Para imam, para pemimpin agamanya tidak mengajarkan sungguh-sungguh untuk umat itu takut akan Tuhan. Para pemimpinnya, orang-orang yang berkuasa justru sibuk dengan diri mereka sendiri. Tidak ada keadilan, kebenaran dibungkam, rakyat miskin tidak diperhatikan. Disitulah peringatan ini begitu kuat terasa. Sangat keras.
Bahkan kehidupan agama saja mereka berani untuk memanipulasi. Artinya mereka tidak jujur di hadapan Tuhan. Nah, ini yang seringkali kita mengutip bagian ini dengan persembahan perpuluhan itu. Mereka memberikan perpuluhan, mereka memberikan persembahan, tetapi cenderung direkayasa supaya kelihatannya betul mereka memberikan persembahan, tetapi yang terjadi adalah sebenarnya di situ mereka ingin memamerkan kesalehan sendiri. Persembahan di hadapan Allah tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan sehari-hari. Maka kalau kita teruskan baca nih, ayat 6 misalnya, Maleakhi 3 ayat 6. Sesungguhnya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan dilenyapkan. Tuhan itu sudah berjanji. Dia tidak pernah akan berubah kasihnya itu. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Ini peringatan nenek moyangnya. Orang Israel ini seringkali melakukan terus pelanggaran demi pelanggaran. Maka Tuhan mengatakan, kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi ada saja alasan. Ketika Tuhan mengajak ayo kembali, mereka memberikan alasan, bagaimanakah kami harus kembali? Seolah-olah mereka tidak tahu. Bagaimana mungkin manusia menipu Allah? Ini kata Tuhan. Bagaimana mungkin kamu menipu Tuhan? Jadi mereka membuat sebuah rekayasa seolah-olah mereka tidak tahu bahwa Tuhan ingin selalu menyelamatkan mereka. Dan Tuhan memandang ini cara tipuan manusia. Dan Tuhan mengatakan mengolok-olok. Bagaimana mungkin kamu manusia menipu Tuhan? Aku Maha Tahu. Sebelum kamu bertindak, sebelum kamu melakukan segala sesuatu, aku sudah tahu. Motivasimu beribadah, aku sudah tahu. Motivasimu memberikan persembahan, aku sudah ngerti. Buat apa? Apakah itu menyenangkan hatiku? Ini pertanyaan imajinatif saya. Apakah kamu sedang menyenangkan aku dengan persembahanmu itu? Tuhan mengatakan, oh tidak. Kamu sedang menipu, mengakali aku. Sangkamu bahwa aku tidak tahu. Aku tahu persis. Jadi, saudara-saudara di sini, jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Jangan pernah mengatakan, ini persembahanku yang terbaik. Jangan pernah mengatakan, ini pelayananku yang terbaik. Jangan pernah kita mengatakan, ini ibadahku yang terbaik. Kalau di hati kita tersimpan motivasi-motivasi lain di luar itu. Sebab Tuhan tahu, Tuhan menguji hatimu seperti api yang melelehkan logam itu. Yang membersihkan kotoran itu. Lalu kalau kita teruskan apa yang terjadi ya. Bagaimana mungkin manusia menipu Tuhan? Nyatanya kamu menipu aku. Kamu berkata, bagaimana kami menipu engkau? Manusia ini seolah-olah berdialog. Gimana orang saya melakukan sesuatu? Lihat memberikan perpuluhan, memberikan persembahan yang terbaik. Bagaimana caranya aku menipu kamu? Ini pembelaan manusia. Tapi Tuhan mengatakan dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, hai kamu seluruh bangsa. Jadi bangsa ini menipu Tuhan, memanipulasi persembahan perpuluhan itu katanya untuk menyenangkan Tuhan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka sedang membangun harga diri mereka, kehormatan mereka supaya terlihat baik,
padahal Tuhan mengerti apa yang mereka sedang lakukan. Saudara-saudara, bagian ini yang seringkali kemudian diangkat untuk ayo loh kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Lalu ayat 10, bawalah persembahan seluruh perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Pertanyaan dan himbauan ini sebetulnya untuk mengkoreksi. Kalau kamu memberikan persembahan itu dengan benar, maka kamu tidak usah khawatir bahwa Tuhan akan menjamin hidupmu. Tapi nyatanya kamu sudah memanipulasi, menipu Tuhan dengan persembahanmu itu. Ini sama sekali tidak menyenangkan Tuhan, justru mendatangkan kutuk bagi kamu. Saudara-saudara, pada bagian ini kita bisa melihat persembahan perpuluhan itu bukan hanya buat imam, bukan hanya buat pemimpin agama pada saat itu, tetapi supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan, supaya orang-orang miskin, yatim piatu, janda dan seterusnya, mereka masih bisa hidup, masih bisa bertahan. Nah, disinilah juga yang kemudian dikoreksi oleh Tuhan Yesus tentang perpuluhan ini. Matius 23 ayat 23 itu jelas merupakan peringatan Tuhan Yesus. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, adas, manis, dan jintan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu yang terpenting dalam hukum Taurat itu? Yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Bayangkan, mengatur begitu rupa persembahan perpuluhan, tapi keadilan, belas kasihan yang menurut Yesus ini yang paling utama justru diabaikan. Nah, lalu bagaimana peringatan ini buat hidup kita? Jadi peringatan ini buat hidup kita adalah betul kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu harus yang terbaik. Namun jangan kita berpikir bahwa hanya dengan memberikan uang kita, apa yang kita miliki, lalu masalahnya selesai dan kita bisa hidup semau kita. Lantaran kita sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Ternyata tidak demikian. Bahwa persembahan yang kita berikan tidak mewakili atau tidak meniadakan kita supaya hidup jauh lebih baik, lebih adil, lebih benar, lebih peduli, berbelas kasih pada setiap orang. Nah, jadi menyenangkan hati Tuhan, tidak bisa nih kita lepaskan ibadah di gereja, memberikan persembahan, dengan kehidupan sehari-hari, dengan sesama kita, apalagi dengan orang-orang yang membutuhkan kita. Menyenangkan hati Tuhan adalah bagaimana hidup kita berguna, kita melakukan keadilan, kita melakukan cinta kasih, kita melakukan yang terbaik seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Kalau itu kita lakukan, maka Anda dan saya tidak akan khawatir nanti kalau Tuhan datang. Dia sebagai tukang pemurni logam dan sebagai seorang pinatu yang mencuci, yang menguji kita. Kenapa? Karena kita akan terlihat baik di hadapan Tuhan. Barang siapa yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, maka ia tidak akan khawatir dengan hari Tuhan. Kedatangannya itu akan disambut dengan sukacita, dengan gembira, bukan dengan ngeri, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kegentaran, tapi kita merindukan justru Dia yang akan datang itu. Nah, ini masih Minggu Advent kedua. Marilah kita menggunakan
waktu yang ada. Kita menantikan kedatangannya kembali. Kita tidak tahu kedatangannya. Apakah dia datang ketika kita masih bernapas, masih hidup? Ataukah justru kita yang akan dipanggil duluan? Waktunya tidak pernah akan tahu. Maka harus siap sedia, yaitu melakukan apa yang baik, yang benar. Tidak hanya urusan kita memberikan persembahan di gereja saja, tapi kita harus melihat, kata Tuhan Yesus, inti dari hukum Taurat itu adalah tindakan adil, kepedulian, belas kasih terhadap sesama. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.